Apapun yang kami dengar Tuhan, itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Oke, shalom. Oke. Shalom. Buka kamera dong. Shalom, Mbak. Kak Stephen, Kak Dina. Kenapa saya adakan ibadah malam ini, sore ini? Karena ini penting dalam kehidupan kita. Oke, kita buka 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, saya bacakan. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dan bersatu menjadi dengan gelap. Oke, saya mau ambil to the point aja langsung. Kita tema hari ini mau ngambil adalah jangan salah pilih pasangan. Kenapa tema hari ini? Buka kamera Perdi, kamu. Tema hari ini jangan salah pilih pasangan. Oh, Bang, kenapa Bang tema hari ini saya kasih jangan salah pilih pasangan? Kenapa? Karena banyak anak-anak muda yang salah memilih pasangan. Betul? Makanya malam ini kita belajar. Kalau kita belajar tentang jangan salah pilih pasangan, artinya kita harus mencari pasangan yang seiman, pasangan yang takut akan Tuhan, yang selalu bisa komitmen, yang selalu bisa membimbing. Amin. Tetapi kita mau tahu, loh, kok kita sering jangan salah pilih pasangan? Padahal Tuhan telah berbicara kepada kita melalui apa? Hati kita, telinga kita. Amin. Kata Tuhan jangan, tapi kalian terobos saja. Amin. Sering kali kita bilang, gini ya, tuh, kan kita sebelum mencari pasangan, tanya Tuhan dulu. Tuhan, gimana pasangan saya Tuhan? Tuhan, gimana? Amin. Kalau kita mau memilih pasangan yang terbaik dari Tuhan, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Amin. Dengan apa? Kita harus berdoa. Amin. Mencari wajah Tuhan. Sebelum kalian mencari pasangan, kita lihat, kita tanya Tuhan. Amin. Yang kedua, sebelum kita tanya Tuhan, kita harus berhikmat. Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Kenapa seringkali kita menerobos saja? Udah kayak jalan tol. Bener Kak Christine? Udah kita gini ya, udah kata Tuhan stop, diterobos saja. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak muda jangan salah pilih pasangan. Amin. Kita harus benar-benar tahu kalau kita memahami jangan salah pilih pasangan. Kita harus benar-benar memahami bahwa pasangan yang terbaik yang datang dari Tuhan hanya nomor satu, yaitu adalah takut akan Tuhan, memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita semua manusia biasa, kita proses, tapi jangan salah pilih pasangan. Kalau kita salah pilih pasangan, yang salah siapa? Jangan salahin Tuhan, tapi salahin diri kita. Amin. Kalau sudah terjadi, yaitu sebagai pembelajaran buat kita. Mari kita benar-benar memahami bahwa jodoh itu datangnya dari siapa? Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering salah milih pasangan? Karena salah diri kita. Udah kata Tuhan stop, masih ada dijalankan. Amin. Udah nggak pasangan seimbang, masih dijalankan. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, Bang, bagaimana caranya kita nggak bisa salah pilih pasangan? Bagaimana cara kita nggak salah pilih pasangan? Yang pertama kita belajar, yaitu kita harus tanya Tuhan. Bilang, tanya Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika kita tanya Tuhan, kita sudah mengenal tuh cowok, terus udah dekat. Yang kedua, yang untuk EDR nih, pelajaran buat kita, kita harus mengenal keluarganya dulu. Amin. Mengenal siapa keluarganya, mengenal identitasnya, mengenal gerejanya, mengenal karakternya. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara kita tanya sama orang tuanya, sama pendetanya. Amin. Jangan dikit-dikit kalau udah ketemuan,
tinggal ayang bebek. Waduh. Haleluya. Ingat teman-teman, kita itu RDR teman-teman. Tapi kita harus berhikmat. Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kita kasih talenta. Amin. Bagaimana cara kita menggunakan talenta itu supaya kita nggak salah pilih pasangan? Dengan cara cuma satu, berhikmat. Amin. Tetapi kalau sudah terjadi, udah salah pilih pasangan, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahin orang tua. Orang tua udah kasih tahu. Amin. Tapi kita sering ngeyel atau bandel. Betul? Contoh sederhana dari pasangan saya yang dulu. Mama saya bilang jangan, tapi saya masih terobos saja. Tapi puji Tuhan, saya bisa bilang, saya tanya Tuhan. 20 umur saya 22 tahun genap, itu saya menerima Tuhan dan menerima api Roh Kudus. Amin. Dan saya nggak bisa tahu siapa yang cowok yang benar, siapa cewek yang nggak benar. Kenapa? Karena udah banyak pengalaman. Amin. Sudah terjadi. Sudah ditipu perempuan di SMS. Cewek temunya cowok udah pernah. Tapi saya belajar bahwa ketika kita salah pilih pasangan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang tua, tapi salahkan diri kalian. Kenapa kalian bisa ketipu? Amin. Kalau kita berhikmat, orang yang berhikmat bisa tahu memilih pasangan yang tepat. Amin. Orang yang memilih pasangan tepat yang pertama yaitu adalah dewasa secara rohani, secara jasmani, atau mental yang kuat. Amin. Khususnya cowok. Cowok itu sebagai pemimpin. Tapi kalau kalian masih mental tempe, mohon maaf, saya bilang jangan pacaran dulu. Amin. Tapi kalau mental kuat, tau nggak mental tempe? Dikit-dikit, ya monggo. Tapi kalau mental kuat, rohaninya, mohon maaf, dia bisa mengambil keputusan yang sangat tegas. Bisa. Amin. Kenapa? Yang pertama, apa tadi teman-teman? Kita harus dewasa. Orang yang dewasa. Sikap yang dewasa. Yang kedua, jangan salah pilih pasangan. Yang kedua, sikapnya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Contohnya sederhana. Berdoa. Ketika mendapat pasangan, berdoa. Tanya Tuhan, apakah dia yang terbaik untuk kita atau tidak? Intinya jangan. Kalau kata Tuhan jangan, ya kita harus nurut. Kalau pembina atau ke gereja atau orang tuanya udah kasih tahu kalau masih melanggar, ya jangan salahkan kita tapi salahkan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, loh, Bang, pasangan yang terbaik itu datangnya dari siapa? Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Artinya, ketika kalian memilih pasangan terbaik, Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, lah, kenapa kita salah pilih pasangan, Bang? Ya, itu salah diri kalian. Kenapa Tuhan udah berbicara melalui hati, melalui pendengaran, tapi masih dilakukan aja. Amin. Nah, gini ya teman-teman. Saya mau bacakan dikit. Memilih hidup pasangan adalah keputusan besar untuk menentukan masa depan. Artinya kalau kalian udah menentukan masa depan kalian, kalau udah cocok sama pasangan kalian, jangan nama pacaran. Amin. Langsung gas. Gas kemana? Pelaminan. Betul nggak Kak Dina? Orang lama pacaran jujur aja, pasti akan bosan. Betul nggak? Tapi kebosanan itu bisa diambil keputusan, bukan selingkuh. Seringkali kita selingkuh. Kenapa? Lah, saya udah bosan sama pasangan saya. Ingat. Ingat teman-teman, poin saya yang penting nih ya. Mencari lebih gampang, tetapi mempertahankan susah. Ingat tuh. Kalau kalian sudah mendapatkan terbaik, kalau kalian selingkuh, mohon maaf lahir batin, kalian menyesal. Kenapa?
Di bawah batu emas, emas yang kuat. Di bawah batu emas yang kuat, kita mendapatkan emas yang, ingat, uang, emas, perak, permata bisa akan hilang. Tapi kalau mendapatkan pasangan terbaik yang dari Tuhan, itu sangat luar biasa. Amin. Kalau kita salah pilih pasangan, itu bukan emas, perak, permata, tetapi apa? Salah kita, diri kita sendiri. Amin. Kenapa udah jatuh, ketibatan enggak, udah jatuh lagi. Amin. Ingat, bicara umur bukan dewasa. Saya kali bilang, bicara umur bukan dewasa, tapi orang yang dewasa bagaimana cara mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin. Siapapun, mau umur kita berapa, amin, tapi kedewasaan yang sejati itu datangnya dari siapa? Tuhan. Kalau bicara umur, ya umur saya lebih tua, muda. Saya baru 21 tahun. Betul kan? Tapi kita lihat karakter kita, gimana cara kita menanggapi seseorang. Amin. Dengan cara apa? Pengalaman. Saya jujur aja, saya lebih baik waktu masih muda bergaulnya sama apa? Orang dewasa, kira-kira umur 34, 35. Makanya saya bisa tahu. Amin. Ingat, hidup itu udah susah teman-teman. Apalagi mencari pasangan yang serius, susah. Pasti saya diselingkuhin, saya sakit hati. Itu obat teman-teman. Obat. Ingat, obat. Obat kita pemulihan gimana caranya? Datang kepada Tuhan. Dengan apa? Hati yang gembira. Dengan cara apa? Berdoa, memuji, berkumpul sama teman seiman. Ingat, jangan menutupkan diri. Ingat, jangan menutupkan diri. Amin. Kalau kita lagi sakit hati, kita curhat aja. Ke siapa? Jangan ke manusia. Curhat kepada Tuhan. Tapi curhat kepada orang yang dapat dipercaya. Amin. Contoh sederhana. Ketika ada masalah, saya curhat sama Perdi. Perdi mana Perdi tuh? Orangnya Perdi. Ferdinand. Mana nih anak? Perdi. Haleluya. Contoh, aku curhat sama Tiopan. Sorry ya Tiopan. Tiba-tiba Tiopan curhat ke Maida. Jadi menyebar. Amin. Jangan kayak gitu teman-teman. Kita sebagai teman, kita sebagai komunitas rohani, kita sebagai pemimpin, ketika ada masalah pasangan ini, kita cerita kepada siapa? Teman yang dapat dipercaya. Amin. Orang tua, terus teman dekat, teman gereja, teman komunitas. Amin. Jangan menutup diri. Kita nggak curhat, itu nanti sakit hatinya ke siapa? Diri kita. Akhirnya apa? Kita bisa luka batin, luka. Amin. Kalau orang yang sudah luka, jujur aja, dia tidak mengenal cinta. Yang dia kenal apa? Kalau udah punya pasangan, ya selingkuh lagi. Ya kan nama juga gak kenal cinta. Bener gak Kak Meda? Jujur apa adanya. Tapi kita jangan sih pilih salah pasangan. Nah, kalau udah orang kayak gitu, cuma satu caranya. Dia mendapatkan pasangan yang benar-benar dari Tuhan. Dengan cara apa? Kalau ketika kalian sudah mendapatkan cewek kayak gitu, atau cowok kayak gitu, cuma satu jawabannya. Sabar, pasti akan menanti. Itu teman-teman. Artinya, bagaimana sikap kita merespon? Jangan salah menghadap, jangan salah pilih pasangan. Respon kita apa teman-teman? Yang pertama, kita harus tahu kita takut. Kita mengenal keluarganya dulu. Bilang mengenal keluarga. Yang pertama tanya Tuhan, yang kedua mengenal keluarga, yang ketiga bagaimana cara kita meresponnya, yang ketiga kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Simpel kan? Jangan salah pilih pasangan. Karena kenapa? Orang jangan salah pilih pasangan itu jujur aja gampang ketipu. Bener nggak? Kenapa gampang ketipu? Karena orangnya masih polos. Tapi orang yang udah kuat rohani nggak bisa ketipu.
Amin. Intinya teman-teman gini, kalau kalian memilih pasangan terbaik, bukan tanya manis, tanya contoh 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 Happy suka sama bla 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 ya, contoh ya, contoh Happy contoh tapi Happy cerita ke Maida, aku suka sama ini teman kita. Jangan tanya, boleh tanya, tapi kalau Maida jawabannya tepat pada tujuan nama Tuhan, gas. Tapi kalau enggak, jangan. Amin. Kenapa kita salah pilih pasangan? Cuma satu jawabnya. Kita orangnya gak maunya cepat saji. Oh, teman saya sudah nikah, tapi saya belum nikah. Kenapa teman saya sudah nikah? Ingat, nyari pasangan bukan kayak nyari itu apa? Bikin pizza, tahu nggak? Makan cepet saji, tahu nggak? Ini ya, cepet saji kan gini. Kita bikin apa? Kayak makanan di luar, tahu kan? Itu kan cepet saji kan? Ingat teman-teman, jangan samakan. Hidup itu proses, hidup itu perjuangan. Mencari pasangan juga berjuang. Amin. Yang sudah punya pacar, mohon maaf, belum tentu jodoh. Saya bilang, kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Amin. Contoh, kayak saya udah bla 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 bla, udah berapa tahun sama dia dulu. Udah berapa ya kira-kira? 6 tahun. Tapi putus, kenapa? Karena nggak jodoh. Amin. Tapi orang yang jodoh dari Tuhan tepat waktunya, ingat, jangan disia-siakan. Amin. Kalau orang menyiapkan kayak gitu, nah, ada beberapa poin penting kita untuk masa depan. Firman Tuhan ini menasihatkan kita tidak salah memilih pasangan, terutama jangan terikat dengan yang tidak seiman. Bilang, yang tidak seiman. Contohnya yang tidak seiman itu banyak teman-teman, tapi saya nggak mau menyebutkan. Itu yang pertama. Aduh. Yang kedua, aku nggak mau sebutin dah. Berbohong. Haleluya. Siapa di sini yang suka bohong sama pasangannya? Jujur. Ingat, pasangan terbaik yang dari Tuhan itu jujur. Amin. Terbuka. Yang ketiga, pasangan seiman itu, sekalian saya bongkar semua. Komitmen. Mempunyai tujuan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, peka terhadap pasangan. Aduh teman-teman, kok bisa sih peka? Iya, pasangan seiman itu harus peka. Bener gak Maida? Contoh sederhana, pasangannya minta komunikasi, gak ada kabar. Sampai jam 7 pagi sampai jam 12 malam, dia kemana? Padahal onlinean. Aduh, siapakah dia? Haleluya. Amin. Artinya kita harus peka teman-teman. Dia butuh perhatian kita, dia butuh kasih sayang kita. Benar gak Kak Juan? Sering kita gak peka kan sama pasangan kita. Haleluya. Ingat teman-teman, kepekaan itu ibarat kata gini, hal sederhana. Kebahagiaan itu sederhana sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak mengikutkannya, ya udahlah. Kena ceramah, kena omelan, aduh, enggak. Kok jadi melinging? Jadi teman-teman gini teman-teman, jangan salah pilih pasangan itu. Artinya kita harus menyadari bahwa kita butuh pasangan. Amin. Tapi poin yang paling penting, kenapa kita sering tidak peka terhadap Tuhan? Kenapa kita tidak peka terhadap memilih pasangan yang tepat? Karena kita memiliki ego yang belum stabil. Bilang, ego belum stabil. Kalau kita sudah memiliki ego yang stabil, contoh saya sudah punya pasangan, saya suka sama seseorang, nah sama aja nggak benar itu. Amin. Jangan ditiru. Tapi kalau kita udah dapat pasang satu, ya sudah, tanya Tuhan dulu, apa itu mau lanjut atau tidak. Amin. Kalau kita tahu itu jawabannya Tuhan, ada contoh-contohnya. Yang pertama melalui mimpi,
Melalui mimpi ya. Yang kedua, Tuhan berbicara dalam itu audio Bible, bisa di dalam hati kita. Oh, dia jodoh kita. Bukan tanya teman kita gini, udah itu cocok, gas, jangan. Amin. Itu hanya bercanda doang teman-teman. Tapi tanya Tuhan. Makanya ada beberapa orang bilang, Bang Pur, kok kapan nikah? Bang Pur, kok kapan punya cucu? Waduh, kata saya, gini. Keputusan itu bukan dari saya. Ingat, keputusan bukan dari kita sendiri, tapi dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang gas, ya gas. Kalau Tuhan bilang enggak. Kenapa kita salah pilih pasangan? Ya salahin kita sendiri. Kenapa udah di situ malah tambah jatuh. Jangan salahin Tuhan. Salahin siapa? Diri kita. Nah, pada intinya orang yang salah pilih pasangan itu orang yang maaf kata, orang yang bodoh bagi saya. Udah salah, masih aja digas. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Mohon maaf. Nah, ada beberapa poin penting. Nah, pasangan yang tepat waktunya dari Tuhan. Yang pertama apa tadi? Yang ketiga adalah dia menolong. Pelayanan semuanya, membantu, mendoakan. Amin. Tapi orang yang tidak tepat, pasangan yang salah, dia hanya begini, sayang, aku butuh duit, sayang, aku butuh ini. Jangan, ingat teman-teman, pacar kamu bukan itu, bukan bos. Pacar kamu juga sama kayak kita, orang biasa. Tapi orang yang tepat pada tujuannya, mendapatkan dari yang terbaik. Amin. Ada beberapa poin yang kita belajar. Cari pasangan seiman agar bisa bersama-sama bertumbuh dalam Kristus. Pasangan yang seiman bertumbuh dalam Kristus. Bilang, bertumbuh dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, aku gak mau ngomongin, lihat hati bukan fisik. Sering kita lihat pasangan, nyari pasangan lagi nih. Oh, dia ganteng. Oh, dia kaya. Teman-teman, kaya, ganteng, cantik itu sudah biasa. Tapi kalau ini ada kalonya, kalau kecantikan, kegantengan itu ada bisa pudar waktu tua, betul? Tapi kalau hati yang takut akan Tuhan kekal, pasti itu baik. Amin. Kita buka Amsal 31 ayat 30. KPRD tolong bacakan Amsal 31. Amsal berapa, Bang? Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, bener kan? Siapa yang sini mau mendapatkan istri yang cantik? Siapa yang mau di sini mendapatkan cowok yang ganteng? Mau? Cuma satu jawabannya. Milikilah hati Kristus. Amin. Milikilah takut akan Tuhan. Sederhana teman-teman. Tapi kita tahu bahwa siapapun kita, ganteng, cantik, itu pasti akan pudar. Tetapi kalau hati yang takut akan Tuhan, itu luar biasa. Amin. Yang ketiga, doakan, libatkan Tuhan. Tuhan tahu siapa yang terbaik untuk kita. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, ketika kita punya pasangan, apakah sudah libatkan Tuhan? Saya mau tanya, untuk Kak Maida sudah libatkan Tuhan? Kak Tiopan, Kak Christine, Kak Stephen, udah tanya Tuhan, apakah jodoh yang terbaik? Kalau saya jujur, saya tanya Tuhan. Amin. Kenapa? Jodoh itu dari Tuhan. Ketika Tuhan mau ambil, sila. Ya saya hanya saya bilang, lumpuhkan ingatkanku, hapuskan. Jangan kayak gitu ya. Jangan kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, kalau emang putus, jangan lagu itu. Akulah butiran debu. Jangan kayak gitu. Tapi kalau emang udah putus, terima kasih Yesusku.
Itu kenapa teman-teman bilang terima kasih, karena itu bukan jodoh dari Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan selalu dalam hubungan kalian. Yang keempat, pasangan yang benar membawa berkat. Waduh, Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22. Saya minta, mana si Ferdi Tralala? Ferdi Tralala? Hati Amsal 18 ayat 22. sama orang tidak bisa gantung. Amsal berapa? 18 ayat 22. Amsal 18 ayat Ayat 22. ayat 22, demikian firman Tuhan, siapa mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, ya, kalau pasangan yang benar membawa berkat, ya, ingat teman-teman, kita itu sudah dewasa, kita tahu yang mana yang benar, yang enggak. Jadi intinya, ketika kalian salah pilih pasangan, itu sebagai pelajaran, ya, bukan kita bersedih. Ingat, kesedihan itu bukan merupakan hal yang terbaik, tapi kita lupakan. Ketika itu udah diambil, ya sudah, ikhlaskan. Terus apalagi yang penting intinya hidup kita masih berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya yang keempat, kita harus menjaga kekudusan. Jangan salah pilih pasangan. Amin. Intinya nanti teman-teman, kalian kalau benar-benar tepat ada waktunya, mantan kita akan menyesal. Amin. Dia sudah mendapatkan terbaik, kita mah belum. Contoh sederhana, kita tahu pasangan yang tepat datang dari Tuhan. Amin. Intinya teman-teman, kalau kalian mau jangan salah pilih pasangan, libatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Dalam kehidupan kalian. Dan poin yang paling penting adalah, ingat, pasangan akan hilang. Ya, ketika kalian salah pilih, kita jangan teman-teman, jangan samakan cowok itu sama kayak itu, jangan. Cewek itu sama kayak gitu, jangan. Buka hati. Siapapun, buka hati. Kalian buka hati, kalian tanya Tuhan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Ketika kalian jaga hati, terbuka sama hati kita untuk Tuhan, maka jodoh akan masuk. Amin. Kita boleh mencari, tapi tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Oke? Ingat, kita pasti udah pernah salah pilih pasangan, tapi ingat pembelajaran supaya kita dewasa. Amin. Oke.